Bentar. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Ya. Hari ini Pak Udi akan menyampaikan beberapa hal. Ya, sebelum ke materi, Pak Udi mau menjelaskan tentang, tentang rekap, ya, yang tadi saya minta bantuan wali kelas kalian untuk membagi, ya, atau untuk nge-share ke kalian. Bentar. Biar nanti Pak Odi tahu yang sudah mengerjakan siapa, yang belum siapa. Tadi Pak Odi sudah sempat share. Ya. Untuk prosesnya, coba nanti Pak Odi lihat siapa saja yang belum dan siapa saja yang sudah. Coba Pak Udi tampilkan di layar. Karena tadi Pak Udi sudah infokan untuk rekap tugasnya siapa saja yang belum. Nah, ini saya tampilkan. Kalau belum kelihatan Pak Udi tampilkan dulu. Sudah kelihatan di layar? Pak Udi menampilkan daftar tugas. Pak Udi akan jelaskan. Sudah tertampil ya di layar kalian ya? Belum, Pak. Sudah? Belum? Daftar tugas siswa offline? Iya, Pak. Belum? Baru proses belum, berarti? Pak. Belum, oke. Kita coba lagi. Sinyalnya jelek. Oke, nggak apa-apa, sabar aja. Ini juga belum? Untuk daftar tugas Belum, siswa Pak. offline? Belum. Tampilannya masih apa itu? Hitam. Masih hitam. Langsung hitam, Pak. Masih hitam. Hitam, Semua Pak. ini. Semua ini. Semua. Apa ada yang sudah bisa? Ada yang bisa? Belum semua. Ada, Pak. Yang sudah bisa siapa? Yang bisa melihat siapa? Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah berarti sinyal dari sana ya. Sinyal dari Ya. masing-masing ya. Ya. Mungkin nanti akan muncul sambil Pak Udi terangkan ya. Jadi nanti ini Pak Udi rekam, jadi jangan khawatir nanti bisa dilihat lagi di rekaman Pak Udi. Nanti bisa saya share lagi untuk pembelajaran hari ini, walaupun hanya 4, hanya 5, hanya 3, Pak Udi tetap semangat bahwa ini materi kalian, Pak Udi harus sampaikan. Walaupun di hati Pak Udi nangis, ya sedih. Karena karena saya tahu sendiri, saya tahu perjuangan Bu Evi, saya juga ikut membantu kalian di kelas 1 kemarin. Tapi pada saat Pak Udi harus menyampaikan seperti ini, harus hanya 5 siswa di M2, rasanya sedih. Anak-anak yang tidak gabung itu kadang nggak punya rasa, artinya pada saat saya akan melakukan hal yang sama, mereka akan seperti apa. Pada saat mereka ujian dan butuh saya, mereka akan seperti apa. Tapi sekali lagi, itu hak mereka. Mereka nggak pernah menyadari bahwa begitu susahnya membuat seperti ini, begitu susahnya mengatur atau membuat aplikasi seperti ini, dan bagaimana cara mengaturnya, kita harus settingnya, itu luar biasa. Ya. Yang bergabung hari ini saya ucapkan tetap semangat, nggak usah terpengaruh dengan yang lainnya. Kuota memang berat, tapi inilah pembelajaran, harus kalian ikuti seperti apa prosesnya, ikuti aja, karena ini akan menjadi cerita yang indah kalian besok pada saat kalian sudah lulus, besok pada saat kalian sudah kerja, atau mungkin besok pada saat kalian sudah berumah tangga, menjadi cerita yang indah di sini bahwa pernah kalian belajar atau sekolah tapi dengan model daring seperti ini hampir 1 tahun, tapi semua bisa kita lalui. Ya. Untuk daftar tugas saya terangkan sebentar. Kemarin Pak Udi sudah buat seperti ini, ya, Sangat kecewa sekali pada saat Pak Udi harus melihat banyak yang terblok merah, terus banyak yang masih kuning di sini. Itu sangat kecewa sekali. Artinya kalian nggak pernah
melihat betapa perjuangannya Pak Udi untuk membuat suatu materi, untuk membuat suatu aplikasi, di mana kalian dengan seenaknya aja mengacuhkan, kalian tidak pernah merasakan gimana membuat sesuatu yang tidak pernah kalian atau kalian abaikan. Tapi inilah proses, kalian nanti akan tahu sendiri begitu luar biasanya proses itu pada saat nanti kalian sudah berada di lingkungan masyarakat. Tapi apapun itu tetap Pak Udi berjuang untuk kelas kalian, ya, untuk SMA Nusantara. Apa yang Pak Udi sampaikan materi atau aplikasi itu pasti positif, pasti akan membuat kalian menjadi lebih baik. Itu catatan yang harus kalian pahami. Yang saya blok merah di sini saya kasih keterangan untuk daftar hadir tim ini berdasarkan siapa yang sudah gabung di tim sampai tanggal 5. Tanggal 12 Pak Udi belum bisa ngisi sampai tanggal 5. 12 sama 19 nanti Pak Udi tambahi. Berapapun yang gabung akan Pak Udi sampaikan di sini. Ya, yang putih itu yang aman. Yang putih itu yang aman, yang merah terblok merah itu ya yang nggak pernah, ya, yang nggak pernah ikut di pelajarannya Pak Udi. Tapi yang kuning itu yang kadang ikut, yang kadang enggak. Ada Pak Udi. Ya saya baru ngajar, sebentar. Duduk. Jadi pada saat proses saya menandai dengan merah, artinya bahwa kalian belum mengerjakan sama sekali. Ya, nama kalian, terus yang saya blok seperti ini belum mengerjakan sama sekali. Tapi yang kuning dia sudah mengerjakan. Ya, yang kuning di sini sudah mengerjakan, tapi ada beberapa yang belum. Ini yang saya blok kuning belum, ada beberapa belum mengerjakan tugas offline 1 sama offline 2. Ya. Sedangkan tugas online itu selalu Pak Udi kasih kesempatan karena tugas online hanya hitungan jam. Ya, kayak hari ini nanti yang masih merasa merah, yang warna merah sama yang kuning, nanti langsung aja masuk ke tugas online, ya, nanti kerjakan aja. Untuk hari ini setelah Pak Udi ngasih materi, ya. Waktu kalian hanya sampai jam 12, manfaatkan aja, kerjakan aja. Habis itu udah. Setelah itu kerjakan aja yang offline. Karena offline durasinya hanya Pak Udi batasi sampai hari ini saja. Yang tanggal 15 sudah saya edit menjadi tanggal 19 hari ini dan saya kasih batas sampai jam 12 malam. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan, kalian seperti punya utang dengan Pak Udi akan saya kejar terus, ya. Hasil akhirnya adalah nilai terakhir dan tidak akan saya kasih kalau memang masih merah seperti ini. Nanti tolong diinformasikan oleh yang lain. Yang putih aman. Kalau sudah ada seperti ini, sudah ada nilainya, itu berarti sudah mengerjakan. Ya. Kalau yang masih kuning berarti sudah mengerjakan. Kalau nanti kirim ke Pak Udi Sismat, saya cek sudah ya, saya rubah di sini, saya ganti. Nanti saya share lagi. Ya. Itu untuk selanjutnya Pak Udi akan menerangkan tentang materi untuk materi hari ini, ya. Untuk materi hari ini, ya, perhatikan. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan materi terakhir, ya. Materi terakhir adalah tentang dalam bentuk video, ya. Kemarin pasti kalian sudah melihat dalam bentuk video bagaimana Pak Udi menerangkan tentang bagaimana cara membuka file pertama kali, menyimpan file pertama kali, istilahnya manajemen file, terus nanti merubah area gambar, bagaimana cara menyimpan file yang sama atau file yang berbeda, bagaimana membuka file baru, semua sudah Pak Udi ajari di situ. Bahkan cara-cara untuk membuat garis tanpa ukuran, langkah-langkahnya juga sudah Pak Udi infokan di situ. Ya, tapi Pak Udi hari ini akan menerangkan lagi, tapi dengan gambar yang berbeda. Ya, tapi sebelum saya menerangkan ini, Pak Udi akan menerangkan tentang unit sama limit atau persiapan apa saja yang harus kalian buat pada saat nanti kalian belajar AutoCAD. Ya, langkah pertama yaitu langkah-langkah mensantai gambar.
Langkah men-setting gambar di sini yang pertama harus kalian lakukan adalah apa sih Pak tujuan dari setting gambar di AutoCAD? Tujuan utamanya adalah yang pertama mengatur unitnya. Unit itu apa? Unit adalah kumpulan menu yang harus kita atur di mana berisi tipe dari ukurannya itu apa, terus nanti precisionnya itu berapa digit di belakang koma, nanti angle atau sudutnya kamu mau menggunakan sudut yang apa, ya, menggunakan inci apa mili, ini harus kalian terapkan, satuannya harus mili, misalnya dari inci harus dirubah, ini masuk dalam proses mengatur unit, yaitu sebelum mulai menggambar harus melakukan meliputi satuan dan batas gambar harus di setting dulu, ya. Itu untuk unit. Langkahnya gimana Pak? Langsung Pak Audi praktekkan untuk AutoCAD-nya. Cara mengatur unitnya. Audi buka dulu untuk AutoCAD-nya. Saya tutup dulu. Saya buka untuk AutoCAD awal. Ya. Langkah pertama Pak Audi ketik unit. Ketik ada unit. Pakai S seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, di sini nanti akan muncul drawing unit. Ya, akan muncul drawing unit di mana drawing unit ini akan ada tampilan di sini mau pilihannya yang tipe apa. Pak Audi sarankan untuk yang tipe desimal saja. Precisionnya di sini banyak sekali. Kalau defaultnya itu di belakang koma ada 4 digit. Ya, di belakang koma ada 4 digit. Pilih yang Pak yang nggak usah digit boleh, terserah. Tapi kan kalau ada precision komanya kamu nggak tahu. Pilih aja yang 1 digit. Misalnya atau mungkin 2 digit, terserah. Misalnya Pak Audi ajari yang 1 digit aja. Yang penting nanti misalnya 10, mungkin 10,5, 10,2 masih terbaca. Untuk satuannya pilih aja milimeter. Jangan lupa, jangan keliru yang mils. Nanti salah, milimeter. Satuannya milimeter. Setelah itu pilih oke. Ini cara mengatur drawing unit dimulai dari precisionnya ditentukan dulu. Terus satuannya buat milimeter, terus precisionnya ini juga 0, satuan digitnya tetap degree aja. Setelah itu pilih oke. Nah, setelah limit apa Pak yang disetting lagi? Setelah limit, setelah unit kita harus nyeting lagi. Namanya apa? Namanya limit. Kalau kita setting unit, harus kita setting limit juga. Ya. Limit itu apa Pak? Limit adalah batas untuk mengatur area gambar kita. Ya, dengan batas inilah kita akan tahu kita berada di area mana. Jangan sampai nanti kalian belum ngatur limit kalian, sehingga nanti pada saat kalian ngeprint areanya jadi berubah. Pada saat kalian ngeprint areanya jadi berubah. Ya, seperti ini limitnya harus menentukan menggunakan misalnya Pak Audi nanti menggunakan ukurannya A4 misalnya. Ya, ukurannya A4. A4 ukurannya berapa Pak? 210 297. Caranya bagaimana Pak? Klik aja limit atau ketik aja limit. Enter. Kemudian akan muncul spesifikasi lower left corner 0,0, enter aja, kita default, artinya dari pojok kiri ya. 0,0 itu ditentukan dari batas pojok kiri bawah kertas. Kemudian naik ke atas ke pojok kanan atas dengan ukuran kertas A4. Berapa Pak itu? 210,297. Kemudian kita enter. Ya. Setelah itu kita ketik zoom boleh. Ya, jadi langkah pertama 0,0 kita enter, langkah kedua tentukan ukuran kertas, tulis ukuran kertasnya 210 297 untuk A4, 210 330 untuk F4. Setelah itu langkah ketiga ketik zoom atau Z boleh, enter. Terakhir ketik Alt atau A juga boleh, enter. Ya, saya praktekkan langsung untuk cara mengatur limit. Ya, cara mengatur limit. Langkah pertama saya buka AutoCAD-nya lagi. Saya ketik limit pakai S. Ketik limit. Ya, 0,0 di sini saya enter aja karena saya defaultnya 0,0. Nah, yang ini 12,9 ini saya rubah menjadi 210,297 ukuran kertas A4. Saya enter. Kemudian saya ketik ZOOM atau zoom. Ya, saya ketik zoom. Kemudian saya pilih all atau A. Ya, maka batas
area Pak Widi ini sudah di area batas ukuran kertas A4, siap untuk digunakan gambar. Ya, itu proses untuk membuat mengatur unit sama limit. Ya, kalau unit untuk mengatur satuan, mengatur precisionnya, mengatur berapa desimalnya. Untuk limitnya adalah mengatur ukuran kertas biar benar-benar berada pada area kertas tersebut. Apakah A4 atau F4. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, Pak Udi akan ajari tentang proses penggambarannya. Menggunakan ini aja. Di tutorial yang Pak Udi sudah share dalam bentuk video, sudah Pak Udi jelaskan. Biar lebih jelas, Pak Udi jelaskan untuk pembuatan proses gambarnya menggunakan arah ini. Menggunakan arah di sini. Nah, pada saat nanti kalian membuat garis, itu ada caranya ternyata. Tidak hanya ditarik garis terus isi ukuran, ada caranya. Salah satunya menggunakan rumus add panjangnya berapa, sudut, terus arahnya kemana. Ya, saya ulangi, pada saat kalian membuat garis, apakah itu garis horizontal ke kanan, ke atas, ke samping, atau ke bawah, atau menyudut, itu kalian harus mengetikkan rumus add dulu. Kemudian tentukan panjangnya berapa. Kemudian tentukan sudut dan arahnya berapa derajat. Ya. Add dan sudut adalah mutlak harus ditulis karena aturan dari AutoCAD jelas panjangnya adalah garis yang akan dibuat, sedangkan arahnya adalah berapa derajat pergerakan ke kanan, ke atas, ke bawah atau ke kiri. Ya. Untuk lebih jelasnya caranya adalah seperti ini. Misalnya Pak Udi ada contoh gambar. Gambarnya di sini. Ya, gambarnya adalah 10, sudutnya 45, kemudian Pak Udi harus ke kanan dengan jarak 20. Ya, kalau ke kanan berarti ini sudutnya adalah 0. Ke bawah lagi sudutnya adalah ini, 315. Boleh, min 45 juga boleh. Langkahnya bagaimana Pak? Ketik perintah L atau pilih menu lain. Di draw ada menu lain, kemudian enter, klik areanya. Ya, kemudian isi add 10 sudut 45, terus add 20 sudut 0 karena gerakannya ke kanan, terus add 10 sudutnya 315 boleh, min 45 boleh. Habis itu ditutup dengan close. Ya, untuk lebih jelasnya Pak Udi langsung ajari di AutoCAD-nya. Perhatikan caranya. Saya buka AutoCAD. Ya. Kemudian saya pilih line. Boleh line, boleh ketik L, bebas. Klik line. Saya tempelkan di sini sembarang. Ya. Sembarang ini. Kemudian saya ketik add dulu seperti rumusnya. 10 adalah panjangnya. Gambar sudut shift sama gambar sudut yang ada di keyboard. Arahnya menghadap ke kanan aja. Terus sudutnya 45. Saya enter. Ya, nanti jadinya seperti ini. Saya perbesar. Ya. 10, sudutnya 45, kemudian tadi ke kanannya adalah 20, saya add lagi, saya ketik 20, kemudian sudutnya saya tentukan 0 karena arahnya ke kanan, saya enter, nanti arahnya seperti ini. Nah, kemudian add lagi, mintanya ke bawahnya 10 juga, cuman sudutnya boleh menggunakan min 45, boleh menggunakan 315, kita pakai 315, sesuai dengan aturan tadi. Nah, terakhir bisa ditutup seperti ini atau ketik C. Ketik aja C untuk close. Maka hasil gambarnya adalah seperti ini. Ya. Dari pola yang mana, Pak? Dari pola yang tadi. Dari pola proses yang tadi. Yang tadi gambarnya seperti ini, Pak Udi atur. Ya, dari mulai klik line, saya tempelkan di gambar, kemudian saya masukkan 10, add 10 sudut 45, add 20 sudut 0, add 10 sudut 315 dan saya close, saya tutup. Jadilah satu gambar ini. Ya. Terus gambar yang kedua. Ada perintah di sini, ada perintah iris. Perintah iris itu apa, Pak? Untuk menghapus. Ada dua cara, dengan cara klik iris tombol gambar, tombol iris, atau dengan cara di blok kemudian di delete. Ya. Kalau diajari dua cara tersebut, ya perhatikan
Saya buka AutoCAD lagi. Misalnya kamu mau menghapus bagian ini saja. Ini yang dihapus. Tinggal diklik aja, klik kanan, enter. Ya. Mau menghapus bagian ini. Klik, enter. Hilang. Ya. Saya unduh. Itu. Atau dengan cara di blok ini. Ya, di blok seperti ini, kemudian di del. Bisa. Jadi ada dua cara. Atau dengan cara, misalnya mau menghapus semua, ini, iris ini di blok, diklik, kemudian di blok seperti ini. Ya, di blok seperti ini, semua. Nah, sampai kena semua. Sampai kena semua. Kalau nggak kena, nggak mau. Nah, enter aja, nanti hilang. Itu cara untuk menghapus. Ya. Lanjut lagi. Pak Udi tadi menjelaskan tentang cara menghapus, kemudian ada contoh gambarnya lagi. Setelah proses menghapus selesai, ya, tadi sudah dijelaskan Pak Udi ada dua cara, satu dengan tombol iris, dua dengan tombol del. Nah, selanjutnya Pak Udi akan ajari tentang perintah rectangle atau membuat kotak. Perintah rectangle atau membuat kotak di sini adalah membuat bentuk persegi panjang, tapi menggunakan aturan atau rumus yang benar. Misalnya, sebagai contoh soal, Pak Udi disuruh membuat kotak atau kalian disuruh membuat kotak panjangnya 20, lebarnya 10. Ya. Rumusnya bagaimana Pak? Rumusnya ya klik rectangle, kemudian klikkan di area gambar AutoCAD, kemudian tulis add dulu, ketik 20, sudutnya shift gambar sudut 0. Nanti akan menuju garis ke kanan 20. Ya. Atau langsung menggunakan add 20 ya, 10 juga bisa. Seperti ini add 20,10 juga bisa. Ya. Seperti itu. Contoh misalnya Pak Udi mau buat ini dengan menggunakan add 20,10. Caranya seperti ini. Saya buka AutoCAD. Saya taruh di sini, geser aja. Saya pilih rectangle. Di sini ada ketik rect juga boleh, sama aja. Klik rectangle, saya tarik di sini, ya. Kemudian saya lepas dulu, saya masukkan add dulu. Saya masukkan 20 untuk panjang, 10 untuk lebar. Enter aja. Kalau benar hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini panjangnya 20, lebarnya adalah 10. Ya. Itu proses cara membuat rectangle dengan cepat. Lanjut lagi, ya, biar materi hari ini selesai dan kalian paham. Perintah circle atau lingkaran. Perintah circle atau lingkaran ada dua cara, yaitu dengan menentukan jari-jari, ya, dengan menentukan jari-jari juga dengan menentukan diameter. Ya, sebagai contoh, misalnya Pak Udi membuat lingkaran dengan R10. Yang satunya adalah lingkaran dengan diameter 20. Sama-sama ukurannya 20, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, saya kasih contoh. Yang pertama R20. Langkahnya gimana Pak? Ya, langkahnya saya buka AutoCAD-nya, saya buat lingkaran. Saya taruh di sini. Circle yang center radius. Saya klik aja, saya tarik. Karena saya sudah menunjuk center radius, tinggal mintanya berapa? 10 ya, tulis saja 10. Nanti diameternya 20. Center diameter. Tadi Pak Udi minta untuk diameternya berapa? 20. Ketik aja 20, enter. Ukurannya akan sama di sini. Ini menggunakan R radius 10. Ini langsung menggunakan diameter 20. Ya, seperti itu untuk penggunaan center radius dan center diameter. Lanjut lagi, ada pembuatan lingkaran ada beberapa. Salah satunya adalah membuat lingkaran dengan menentukan 2 poin, di mana kita tentukan poin pertama dulu sama poin kedua, jaraknya berapa. Kemudian kita gunakan perintah rectangle, circle, pilih 2P atau 2 poin untuk membuat dua titik. Ya, sebagai contoh misalnya, Pak Udi membuat rectangle dengan 2 poin atau 2 titik. Langkah pertama,
Saya buat titiknya dulu. Lain. Jaraknya misalnya 10. Seperti biasa, add dulu 10, sudutnya 0 karena ke kanan. Misalnya seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi, klik lain. Saya masukkan add dulu, panjangnya 10. Ya, koma. Sudutnya adalah 0. Sudutnya adalah 0. Posisinya nanti, sebentar. Lain. Ya, untuk save-nya jangan sampai salah dulu 10. Untuk gambar sudutnya adalah 0, enter. Nanti jadinya seperti ini. Nah, titik 1, titik 2, nanti kita gunakan circle point-nya menjadi 2 poin, membuat lingkaran menghubungkan dengan 2 titik. Caranya pilih 2 poin, tentukan titik pertama di sebelah kiri, titik kedua sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Ya, titik pertama sama titik kedua. Oke, sebelum Pak Budi lanjutkan, silakan tanyakan dulu, difahami dulu, kemudian tanyakan Pak Budi apa yang harus kalian tanyakan dulu. Silakan Pak Budi, tunggu sebentar. Kan kalau dia masih ngajar, kata sama kamu boleh atau nanti sore kesini lagi, ya kira-kira jam sekitar setengah 3 atau jam 3 kesini. Ya, ini 3 aja sama nanti tak tetap satu. Tapi kalau nanti sudah di mana tuh punya nomor aku? Sudah punya? Oh, bisa kontak Pak Udi, nomor Pak Udi simpan. Nanti bisa lalu. Kelas 10 ya? Kelas 12. Kesana pada 1, 2, 1, 0. Ya, tapi tahu bunyi ya? Iya. Mudah-mudahan siang sudah jadi, cuman Pak Ade kan harus itu ya, tinggal dulu. Dan saya siap. Ya. Masih. Ya, sama-sama. Ya. Halo, ada yang ditanyakan? Halo? Sudah? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada, Pak. Ada ya, lingkaran sudah. Pak Udi langsung lanjut lagi ke 3 poin, 3 titik. Ya, cara membuatnya bagaimana Pak? Perhatikan. Pada saat nanti kalian disuruh membuat lingkaran tapi menemui 3 titik, tidak menggunakan lingkaran terus pas-paske nggak bisa. Tapi ada caranya. Caranya Pak? Kita buat segitiganya dulu. Ya, misalnya cara membuat segitiganya seperti ini. 10 sudutnya 60. Ke bawahnya nanti 60 juga kita close atau kita C. Caranya Pak, perhatikan biar sambil tahu cara menggambarnya. Rekaman ini nanti Pak Udi share. Ya, jangan lupa nanti jangan khawatir rekamannya saya share. Langkah pertama, ya Pak Udi klik lain. Saya klik sembarang. Ya, saya ketik aja add dulu 10. Pak Udi minta sudutnya nanti 60. Saya enter. Ya, seperti ini. Nah, kemudian Pak Udi masukkan add lagi 10 lagi, tapi dengan sudut ya min 60 misalnya, min 60. Nanti akan ke bawah. Saya close atau saya C. Jadilah seperti ini. Ini titik 1.
titik 2, titik 3. Nah, kemudian Pak Odi hubungkan 3 titik itu menggunakan 3 point. Membuat lingkaran tapi menggunakan 3 point. Caranya Pak, saya klik 3 point ya. Saya tempelkan di titik pertama, saya tempelkan di titik kedua, saya tempelkan di titik ketiga. Maka lingkaran ini akan berada benar-benar di 3 titik. Benar-benar di 3 titik. Ya. Dan sempurna. Itu kalau menggunakan fasilitas 3 point. Ya, menggunakan fasilitas circle 3 point. Berikutnya, kalau sudah bisa membuat lingkaran dengan 3 point, ya, kita coba untuk latihan 1, langsung mau dipraktekkan. Kalian disuruh untuk membuat kotak dan tengahnya nanti ada silang atau dikasih cross. Harus tepat di ujung. Ya, ini sangat gampang sekali karena kita tinggal menggunakan rek. Langkah pertama kalau ditanya, buatkan langkah untuk membuat gambar ini. Langkah pertama, klik rectangle, ya, klik rectangle atau ketik rek atau kamu pilih di rectangle, klik di sembarang area, kemudian masukkan add 10,10. Lihat contohnya, sama kan? Rek, kemudian ketik 10,10. Kemudian tarik garis ujung, ya, P1 ke P2, P3 ke P4, ya. Langsung Pak Udi praktekkan, ya, menggunakan AutoCAD, rectangle, saya pilih rectangle, saya arahkan ke sini, saya masukkan add dulu 10,10, saya enter. Ya, 10,10 saya enter. Kemudian saya pilih lain, saya hubungkan titik pertama ke titik kedua, pas di ujung. Titik ketiga dengan titik keempat atau sebaliknya. Nah, jadilah kotak seperti ini. Ya. Begitu mudah kan? Ya. Audi lanjut lagi untuk gambar yang kedua, perhatikan biar nanti hari ini selesai, biar nanti kalian paham. Nah, gambar kedua misalnya seperti ini. Kalian disuruh membuat kotak ukurannya 20 sama 10. Terus di kanan ada lingkaran 1, di kiri ada lingkaran 2. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya tinggal gunakan rectangle aja. Ya, rectangle add 20,10. Kemudian circle boleh menggunakan circle diameter, boleh menggunakan circle radius. Ya, caranya ada di sini. Nah, langkahnya Pak, perhatikan. Pak Udi langsung praktekkan di AutoCAD. Langkah pertama, saya buka AutoCAD-nya. Saya gunakan rectangle. Saya klikkan di sini sembarang. Ya, bisa tutup dulu. Kemudian saya masukkan add dulu, jangan lupa. Saya panjangnya saya ketik 20, lebarnya saya ketik 10. Kemudian saya enter. Jadilah persegi panjang dengan jarak 20 sama 10. Ya, 20 sama 10. Nah, kemudian kamu disuruh untuk membuat lingkaran di sebelah kanan. Ukurannya berapa, Pak? Karena ini 10, jelas diameternya adalah 10. Kalau menggunakan diameter tinggal ketik atau klik center diameter, tapi diameternya 10. Tapi kalau menggunakan radius, ketik R dengan R5. Misalnya saya mulai dari diameter dulu. Saya pilih center diameter, saya arahkan di sini. Nah, pada saat di sini nggak muncul titik tengahnya, ya, ada yang harus kita aktifkan, ya, ada yang harus kita aktifkan. Namanya adalah OSNAP. Kita ketik OSNAP. Nah, namanya objek snap. Objek snap. Objek snap itu adalah titik-titik untuk membantu kita untuk menentukan mana titik tengahnya, mana titik ujungnya, mana titik senternya. Bisa kita select semua juga nggak masalah. Kemudian kita oke. Nah, misalnya tadi Pak Udi meneruskan, saya menggunakan center diameter, saya tentukan titik tengahnya. Nanti akan muncul secara otomatis midpoint-nya. Tarik aja. Kemudian Pak WD tinggal ketik 10 karena diameternya adalah 10. Jadi itu kalau Pak WD menggunakan center diameter. Nah, kalau Pak WD menggunakan center
bukan diameter tapi menggunakan center radius, bisa Pak? Bisa. Diarahkan di sini, circle lagi. Saya pilih center radius. Saya pilih titik tengahnya. Ya, saya tarik. Kemudian saya masukkan 5. Karena separuh dari 10 adalah 5. Sama kan? Ini menggunakan center diameter, ini menggunakan center radius. Ini kalau kalian disuruh membuat oval menggunakan AutoCAD. Salah satu caranya seperti ini. Ini langkah dasar saja. Oke, berikutnya yang terakhir untuk contoh berikutnya adalah ini gambar ini sudah. Nah, ini sudah jadi. Latihan ketiga. Latihan ketiga nanti Pak Udi lanjutkan prosesnya di hari ini juga sekalian latihan ketiga. Misalnya kamu disuruh membuat gambar seperti ini. Kotaknya ukurannya 10 sama 10. Ya. Terus di tengahnya nanti ada lingkaran tepat di tengah-tengah kotak ini. Dengan R3 atau diameter 6. Sedangkan ujungnya ini ada R1, lingkaran R1, R1, R1. Ada 4. Cara gambarnya bagaimana Pak? Langkah pertama adalah kita buat rektangelnya dulu. Di sini ada keterangan. Buat objek rektangle dengan ukuran 10 kali 10. Ya. Seperti ini. Setelah jadi, buat klik di ujung ini, buat lingkaran R-nya 1. Ya. Dengan cara yang sama, letakkan di ketiga titik yang lain yang belum. Ya, kemudian buat garis miring ya, untuk membantu mencari titik tengahnya. Nah, seperti ini. Cross kanan, cross kiri untuk mencari titik tengahnya biar nanti ketemu P5 atau titik terakhir, kemudian kita buat lingkarannya berapa. Ya, sesuai dengan yang diinginkan yaitu R-nya berapa? R3 ya udah kita kasih R3, ini R1. Oke, kita mulai dari awal. Perhatikan Pak Udi ya. Kita buat yang pertama kotak 10 kali 10. Lihat caranya. Kalau dibuat 10 kali 10. Saya kecilkan biar nanti cukup ya. Saya pilih rectangle. Nah. Saya klik sembarang. Saya kasih add dulu, jangan lupa selalu add dulu. Baru saya ketik 10,10. Karena mintanya adalah ukurannya 10 sama 10. Kemudian saya gunakan circle lagi, saya pakai center radius, karena tadi mintanya R-nya 1. Ikuti aja. Saya taruh di ujungnya sini, saya masukkan 1. Untuk mengulang bisa klik kanan, repeat circle bisa. Tempelkan di sini, 1. Repeat circle lagi, tempelkan di sini. Ya, 1 lagi. Repeat circle lagi, klik kanan, repeat circle, tempelkan di sini. 1 lagi. Nah, kalau sudah, tadi ada bantuan untuk membuat titik tengah dengan cara cross, klik lain. Dari center pertama ke center ketiga, saya klik. Saya masukkan repeat line lagi, klik kanan, repeat line untuk mengulang dengan perintah yang sama. Saya ujung kanan sama ujung kiri, saya buat. Kemudian saya buat lingkaran yang di tengah sini. Perhatikan, menggunakan center radius juga. Karena R-nya mintanya 3. Saya letakkan di sini. Ya. Kemudian saya tambahkan 3 ukurannya. Jadilah sesuai dengan gambar yang tadi diminta di job sheet, yaitu gambar ini. Seperti ini. Ya. Kita sampai ke latihan 3. Ya. Jadi nanti tugas hari ini, selain kalian mengerjakan tugas-tugas yang belum, tugas hari ini adalah nanti kalian resume apa yang Pak Budi sampaikan hari ini sampai latihan 3. Kalian resume itu sebagai catatanmu saja. Ya, tapi nanti tetap di-upload karena nanti linknya ini saya share di saya share di tugas sama video, materi video, nanti dilihat aja. Tapi nanti Pak Budi butuh waktu untuk rekaman ini saya download dulu, kemudian saya edit, kemudian baru saya upload. Sebelum Pak Widi selesai, mungkin ada yang ditanyakan tentang AutoCAD, proses AutoCAD sampai ke latihan 3. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, oke, Pak Udi cukupkan sekian. Nanti yang belum absen, tolong jangan live dulu, biar nanti Pak Udi absen dulu, ya. Karena ini saya rekam, saya tutup dulu dari Pak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.